Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Apa saja yang disunahkan ketika kita berpuasa, apa saja yang disunahkan ketika bulan Ramadan, insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan di video kali ini. Al-Habib Hasan Al-Kahf dalam kitab beliau At-Taqrirat As-Sadidah menyebutkan beberapa sunnah. Yang pertama, sunnah puasa itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya ketika kita sudah yakin bahwa waktu maghrib sudah datang, sudah adzan maghrib kita yakin, maka sunnahnya segera kita berbuka puasa, jangan ditunda. Karena ada sebuah hadis menjelaskan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Catatannya bahwa kita disunahkan segera berbuka puasa ketika kita sudah yakin masuk waktu maghrib. Tidak boleh kalau kita ragu ini sudah maghrib apa bukan, masih asar apa jangan-jangan belum maghrib. Nah, kalau kita ragu, tidak boleh kita berbuka puasa. Tunggu yakin dulu baru kita segera berbuka puasa. Kalau kita ragu kemudian kita minum atau berbuka puasa dalam kondisi ragu dan ternyata belum waktu maghrib, maka puasa kita batal. Maka dari itu harus waspada. Disunahkan segera berbuka ketika kita sudah yakin. Kemudian sunnah yang kedua adalah sahur. Sahur ini adalah suatu ibadah sunnah di dalam ibadah puasa, yang mana salah satu tujuannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk menyelisihi atau berbeda dengan orang Yahudi. Karena kata Rasul SAW, dalam ibadah Yahudi mereka juga disyariatkan untuk berpuasa, tapi mereka tidak ada ibadah sahur. Maka beliau bersabda, sahurlah kalian agar kalian berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian tujuan yang lain selain untuk menyelisihi orang Yahudi adalah agar kita lebih kuat untuk berpuasa. Maka dari itu Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita sahur, sehingga para ulama mengatakan bahwa kita disunahkan sahur walau bijurah atima, artinya meskipun hanya dengan sekedar meneguk air, meskipun dengan sekedar minum satu teguk air, kita sudah mendapatkan pahala dan keutamaan sahur. Dan sahur ini waktunya dari tengah malam, artinya kalau sudah tengah malam kemudian kita makan atau minum, maka otomatis itu kita sudah mendapatkan pahala dan keutamaan sahur. Tapi ada sunnah berikutnya yang berkaitan dengan sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Kalau ibadah buka puasa itu disunahkan didahulukan, maka sahur ini sunnahnya kita diakhirkan. Artinya kalau bisa sahur kalau sudah hampir-hampir waktu subuh, sebelum waktu imsak. Kemudian kalau sudah imsak, apakah kita masih boleh makan? Boleh, silahkan. Karena waktu puasa itu dari waktu subuh, sebelum adzan subuh kita masih bisa makan, bisa minum. Cuma di daerah kita, di wilayah kita, di Indonesia dan beberapa negara lain ada istilah imsak. Itu biasanya 10 menit sebelum adzan. Itu tujuannya agar setelah waktu imsak itu kita tidak makan lagi, tidak minum lagi, biar kita punya waktu yang cukup untuk sikat gigi, untuk bersih-bersih, sehingga ketika masuk waktu subuh tidak ada makanan atau minuman yang tersisa di mulut kita, dan itu lebih aman. Dari segi boleh atau tidak kita makan atau minum setelah imsak, silahkan saja. Nah, kembali kepada sunnah yang tadi, kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau bisa, kalau sudah hampir-hampir subuh atau hampir waktu imsak, baru kita makan sahur, agar tenaga yang kita dapatkan dari makanan atau minuman itu bisa bertahan lebih lama dan kita berpuasa lebih kuat insya Allah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah ketika berbuka puasa, jika kita punya kurma basah atau bahasa Arabnya adalah rutob, itu lebih utama untuk kita dahulukan.
Kalau kita punya kurma basah, sunnahnya itu yang kita makan untuk berbuka puasa. Jika tidak ada kurma kering, kalau kita nggak punya kurma basah, nggak punya kurma kering, maka sunnahnya kita minum air putih. Kalau bisa air zam-zam. Kalau kita nggak punya kurma, nggak punya air zam-zam, minum air putih biasa. Itu yang lebih didahulukan. Kalau kita tidak punya kurma, tidak punya air zam-zam, tidak ada air putih misalnya, urutan selanjutnya adalah kita disunahkan makan makanan yang manis yang tidak dimasak dengan api. Artinya misalnya seperti buah. Kalau nggak ada juga makanan manis yang sudah dimasak dengan api. Contohnya bikin minuman yang dimasak, misalnya yang manis, air gula atau segala macam. Kalau misalnya tidak ada juga, silahkan berbuka puasa dengan apa saja. Kemudian sunnah selanjutnya adalah kita membaca doa buka puasa. Apa doa buka puasa? Yang lumrah di Indonesia kita baca adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga hadis lain doa berbuka puasa, Rasulullah menyebutkan zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Doa yang mana saja kita baca silahkan, itu semuanya ada hadisnya dan ini hukumnya sunnah ketika ibadah puasa. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Dan ini merupakan suatu keutamaan yang sangat besar, di mana dalam hadis disebutkan kalau kita memberi makan atau minum untuk berbuka puasa orang lain, maka kita juga mendapatkan pahala puasa orang tersebut dan tidak mengurangi pahala puasa orang yang kita beri makan itu. Maka dari itu sangat dianjurkan kita memberi buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa karena pahalanya sangat besar. Kemudian sunnah selanjutnya adalah jika malam harinya kita junub atau misalnya ada suami istri yang berhubungan badan di malam harinya, maka sunnahnya mandi wajib itu kalau bisa sebelum subuh, agar dia berpuasa dari awal sampai akhir dalam keadaan suci. Jadi sunnahnya kalau junub maka mandi junubnya sebelum subuh. Kemudian di bulan Ramadan ada satu sunnah yang sangat penting, yaitu kita disunahkan mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib. Setiap malam setelah maghrib di bulan Ramadan sunnahnya kita mandi, tujuannya agar kita bisa semangat untuk melaksanakan ibadah di malam hari itu, untuk sholat tarawih, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian sunnah yang tidak kalah penting juga di bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih rutin setiap malam. Biasanya di tahun-tahun yang lalu, setiap tahun biasanya kita sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola. Cuma dalam kondisi yang seperti ini, mungkin sholat tarawih kita di tahun ini, Ramadan sekarang ini, mungkin kita di rumah. Tapi yang jelas kalau bisa jangan pernah tinggalkan sholat tarawih, karena ada hadis yang menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman, karena percaya kepada Allah dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Dan qiyam Ramadan atau menghidupkan malam Ramadan, para ulama menafsirkan maksudnya ini adalah sholat tarawih. Maka dari itu sholat tarawih ini adalah ibadah yang identik dengan bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan kecuali dalam kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Kemudian sunnah selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir juga sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Meskipun di bulan lain juga dianjurkan, tapi di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Kemudian juga sunnah selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini memang karena bulan Ramadan disebutkan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita dianjurkan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali. Kalau kita tidak hatam di bulan Ramadan, kapan lagi? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memperbanyak ibadah sunnah. Contohnya kalau misalnya di luar Ramadan kita sholat duha 2 rakaat, di Ramadan kita tambah jadi 4 atau 8 rakaat. Kalau di luar Ramadan sholat tahajud kita misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, kita tambah menjadi 6 atau 8 atau selanjutnya. Kalau misalnya
kita berzikir, membaca tasbih di luar Ramadan sekian ratus, maka di bulan Ramadan kita tambah. Jadi ibadah-ibadah sunnah kita tambahkan kuantitasnya, kita tambahkan kualitasnya di bulan Ramadan ini. Kemudian sunnah selanjutnya kita memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Kemudian selanjutnya yang disunahkan di dalam bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, disunahkan kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, memaksimalkan waktu di 10 hari terakhir dengan harapan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, karena para ulama mayoritas mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Meskipun Imam Ghazali menyebutkan ada malam-malam tertentu, jika bulan Ramadan yang dimulai dari hari ini maka malam ini dan seterusnya, itu mungkin nanti ada pembahasan khusus. Tapi yang jelas di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir kita disunahkan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang rugi yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian sunnah selanjutnya adalah jika posisi kita sebagai kepala keluarga, maka disunahkan untuk lebih luas memberikan nafkah kepada keluarga. Jika nafkah kepada keluarga di luar Ramadan sekian, maka disunahkan di bulan Ramadan ditambahkan. Jika memberikan uang jajan kepada anak di luar Ramadan sekian, maka di bulan Ramadan sunnahnya kita tambahkan. Ini mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah selanjutnya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak penting. Apalagi sampai ghibah, ngomongin kejelekan orang di bulan Ramadan ketika berpuasa, ini sangat tidak pantas. Sebaiknya kita diam daripada berbicara atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Karena kadang ketika kita puasa ada gangguan dari setan, ada gangguan dari orang lain agar kita meladeni ucapan mereka. Ada yang ngajak kita berdebat dan seterusnya. Hal seperti ini kita tinggalkan. Rasulullah anjurkan kalau kita diajak seperti itu, kita bilang ini shaim, saya sedang berpuasa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam ibadah puasa kita. Itulah beberapa sunnah puasa yang disebutkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Semoga kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah ini dalam ibadah puasa kita, sehingga puasa kita lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.